Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat malam. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan dan usaha konservasi flora dan fauna di Indonesia. Sebelum masuk pada topik perbincangan, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan discovery learning, siswa mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif selama proses pembelajaran dalam menganalisis pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Nah, dari sini kita akan mempunyai manfaat pembelajaran juga, yaitu dapat mengetahui usaha konservasi yang ada di Indonesia dan pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita, agar kita tuh sadar akan pentingnya pemanfaatan flora dan fauna ini. Nah, flora dan fauna di Indonesia ini memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai hal, yaitu untuk menjaga keseimbangan ekologis. Nah, tanpa flora dan fauna, manusia ini tidak bisa hidup, karena oksigen yang dibutuhkan manusia untuk pernapasan ini dihasilkan dan dilepas udara oleh flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna itu dibutuhkan oleh flora untuk proses fotosintesis. Di samping itu, manusia ini juga membutuhkan flora dan fauna sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan air. Nah, hewan juga menjaga keseimbangan populasi dengan memakan tumbuhan dan memangsa hewan lainnya. Nah, hewan juga memungkinkan proses perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Selain itu, kotoran dan jasad hewan yang telah mati ini menjadi sumber pupuk bagi tumbuhan. Kemudian ada nilai estetika. Nah, manusia dan menghargai alam karena alam ini memiliki nilai estetis. Nah, nilai estetis ini nilai yang dimiliki oleh suatu objek, peristiwa, atau keadaan karena kelebihan kapasitasnya untuk memberikan kesenangan atau tidak kesenangan. Nah, jika dihargai atau dialami secara estetis. Nah, nilai estetis terutama diberikan oleh sebaran flora dan fauna. Hal ini terlihat dari banyaknya manusia yang mengunjungi landscape alam untuk menikmati keindahan alamnya, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Itulah sebabnya flora dan fauna itu penting bagi manusia. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna ini memberikan kontribusi ekonomi secara negara melalui pariwisata. Misalnya, pariwisata menyumbangkan 10% PDB nasional Indonesia. Pada tahun 2015, itu nominal tertinggi di ASEAN. Lokasi liburan eksotis seperti Kepulauan Raja Ampat di Papua, Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Pulau Marotai di Maluku, Wakatobi di Sulawesi Utara, di Kepulauan Seribu di Jakarta, Tanjung Lesung di Banten, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Kemudian ada Tanjung Layang di Bangka Belitung dan Danau Toba di Sumatera Utara. Itu menarik wisatawan dari berbagai negara karena kekayaan dan keunikan flora dan faunanya. Nah, apa yang menyebabkan perubahan flora dan fauna? Yaitu ada pengaruh evolusi, seleksi alam, adaptasi terhadap lingkungan, perusakan oleh manusia, dan bencana alam. Nah, pengaruh evolusi ini terkait perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, dari yang sederhana menjadi bentuk yang lebih sempurna. Nah, makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, perubahan tersebut menyebabkan adanya penyimpangan dari struktur aslinya, sehingga akan muncul spesies baru. Nah, tumbuhan, hewan yang ada sekarang ini bukanlah merupakan yang pertama di bumi, tetapi berasal dari makhluk hidup di masa lampau yang telah mengalami perubahan. Seperti ini, ada teori Lamarck. Dulunya, moyang jerapah mungkin berleher pendek. Nah, jerapah-jerapah ini selalu berusaha mencapai daun-daun yang tinggi, sehingga lehernya itu seringkali tertarik ke arah
memanjang untuk menggapai pohon-pohonan. Nah, akhirnya keturunan berikutnya leher jerapah ini lebih panjang dari moyangnya. Namun, di teori Darwin berpendapat panjang leher jerapah ini bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang berleher pendek ini mati. Hanya jerapah berleher panjang saja yang menghasilkan keturunan baru. Nah, karena leher pendek mati ini dikarenakan tidak bisa makan karena pohon-pohonnya sangat tinggi. Nah, hanya jerapah berleher panjang saja yang mempunyai kelangsungan hidupnya. Kemudian ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini penyaringan suatu lingkungan hidup sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang dapat bertahan hidup atau mampu menyesuaikan diri untuk tetap hidup dan tinggal di lingkungan hidup tersebut. Sebaliknya, makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu akan punah atau pindah ke lingkungan hidup lain. Dan ada dua faktor yang menentukan seleksi alam. Itu ada faktor alam pertama. Nah, faktor alam ini membatasi kemampuan hidup suatu organisasi. Misalnya, di daerah gurun itu atau padang pasir, itu hanya terdapat jenis tumbuhan tertentu seperti kaktus yang tahan terhadap iklim panas dan jumlah air yang sangat sedikit. Kemudian juga ada hewan-hewannya, itu tidak dapat hidup semua di keadaan alamnya. Kalau misalkan di daerah gurun yang dapat hidup itu seperti unta, hamster, dan gerbil. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, sesama makhluk hidup ini sering bersaing dalam memperebutkan makanan dan ruang hidup. Akibat persaingan tersebut, yang kalah akan punah, sedangkan yang menang akan tetap bertahan hidup. Kita pernah ya membahas ini di faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Kemudian ada adaptasi lingkungan. Nah, adaptasi ini usaha makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi lingkungan hidupnya. Nah, penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk baru yang berbeda pula. Ini ada gambar cicak yang memutus ekornya yang disebut autotomi. Kemudian ada perusakan oleh manusia. Karena keterbatasan ekonomi dan tuntutan kehidupan, manusia ini banyak memburu binatang dan menebang tumbuhan. Tindakan manusia yang membabi buta tanpa mengedepankan pembangunan berkelanjutan ini akan menyebabkan banyak hewan-hewan mati dan bahkan punah. Sementara penebangan pohon di hutan tanpa perhitungan ini mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mata air kering. Ya, seperti memburu monyet atau gorila. Kemudian ada burung kakak tua, burung beo, dan ini ada penebangan liar. Kemudian ada bencana alam. Nah, berbagai macam bencana alam yang terjadi di permukaan bumi ini mempercepat rusaknya lingkungan dan kehidupan flora fauna, seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, angin topan. Kemudian ada usaha konservasi flora dan fauna di Indonesia. Ini ada pelestarian. Pelestarian ini dibagi menjadi dua, kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam KPA. Nah, kawasan suaka alam ini dibagi lagi menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian kawasan pelestarian alam KPA ini dibagi menjadi tiga, ada taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Cagar alam. Kawasan cagar alam ini selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, pengelolaan kawasan cagar alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawatan keanekaragaman tumbuhan beserta dengan ekosistemnya. Jadi identik dengan flora ya. Kemudian ada suaka marga satwa. Kawasan suaka alam ini yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar atau keanekaragaman satwa liar, di mana untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Seperti Taman Marga Satwa Muara Angke. Kemudian di sini ada Taman Nasional. Nah, merupakan tanah yang dilindungi biasanya oleh pemerintah pusat dari perkembangan manusia dan polusi.
Nah, Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi atau protected area. Seperti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, Taman Nasional ini merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 1 juta hektar. Hewan-hewan yang hidup di sini itu antara lain seperti gajah, beruang, badak Sumatera, orang utan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, buaya rawa, dan sekitar 387 spesies burung. Flora yang tumbuh di sini lebih dari 8.500 spesies tumbuhan. Beberapa di antaranya itu ada Rafflesia arnoldi dan Titan arum, bunga bangkai suwek raksasa. Nah, kawasan ini ditetapkan menjadi sebuah tanaman nasional pada tahun 1980 dan kemudian menjadi salah satu situs UNESCO pada tahun 2004. TNGL ini termasuk kawasan ekosistem Leuser yang merupakan rumah bagi 54% fauna daratan Sumatera sebagai habitat dengan jumlah fauna terbanyak di kawasan Asia. Kawasan ekosistem Leuser ini memiliki ukuran dan kualitas yang memadai untuk mempertahankan populasi spesies langka endemik Pulau Sumatera seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, dan sebagainya. Kemudian ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya ini kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian ada Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam ini pelestarian dengan tujuan utama pelestarian alam, flora fauna, ekosistem, serta segala isinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada usaha konservasi flora dan fauna di dunia. Menurut Suhartini, dalam rencana aksi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, ada 3 prinsip yang telah dicanangkan dunia, yaitu dengan pendekatan safe, study, and use. Secara nyatanya, usaha konservasi flora dan fauna yang dilakukan di dunia itu antara lain ada pertama, perjanjian atau kesepakatan internasional. Kemudian ada organisasi berskala dunia seperti Flora dan Fauna Internasional, Organisasi Nasional International Union for Conservation of Nature, World Wide Fund for Nature juga ada. Ya, terima kasih. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan. Ini sepertinya pertemuan terakhir saya KPL untuk mengajar kelas kalian ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan melalui WhatsApp saja, nggak apa-apa, jangan lupa belajar untuk besok ulangan. Cukup sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian untuk bertanya ya. Melalui WhatsApp juga tidak apa-apa. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya, karena besok pagi saya adakan ulangan harian. Terima kasih.